Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan baca firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Tuhan Yesus disebut sebagai Tuhan yang perkasa, disebut Bapa, dipanggil Bapa yang kekal, dan disebut Raja damai. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus mengetahui bahwa nubuatan kitab Yesaya ini menceritakan untuk terjadinya tahun kegenapan. Tahun kegenapan pada waktu Yesus lahir di dalam dunia. Atau Yesua lahir dalam dunia. Disebut dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi berbicara tentang mengapa dia disebut sebagai anak. Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa. Karena dia datang dengan gambarnya sendiri. Dia datang dengan gambarnya, Dia datang dengan gambarnya sendiri. Gambarnya apa? Yaitu gambar manusia. Sebab itu dia datang jadi seperti manusia. Kita baca di dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi dia datang, Yesus datang, firman Tuhan katakan dia datang menurut gambarnya sendiri. Mengapa dia datang menurut gambarnya? Karena gambarnya ini sudah berbuat dosa. Sebab itu Yesua datang, lahir, dan saat ini kita mulai merayakan tentang kelahiran juru selamat. Kelahiran juru selamat, kelahiran Yesus Kristus. Tapi saat ini kita mempelajari mengenai nubuatan yang ada. Kenapa Yesus disebut sebagai anak? Karena dia dilahirkan. Dilahirkan sebagai manusia atau menurut gambarnya sendiri. Jadi waktu dilahirkan dengan melalui siapa? Maria. Melalui Bunda Maria. Ia lahir. Dan firman Tuhan katakan, ini telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yesus disebut Tuhan, dipanggil juga Bapa. Sekarang banyak yang kontroversi. Banyak orang yang tidak mau mengakui Yesus itu Bapa. Itu tinggal tergantung kita.
tergantung pemahaman kita. Tetapi menurut firman Tuhan bahwa Yesus itu Bapa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa dia disebut, ya, disebutkan penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Disebut Bapa. Nah, disebut Bapa. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Dan firman Tuhan katakan, ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan itu satu, ya, itu dikatakan bahwa firman Tuhan, kita lihat, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu, Tuhan kita, Tuhan itu esa. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan begini. Ya, Shema Yisrael, ya, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, hai orang Israel. Ya kan? Shema Israel, dengarkanlah hai orang Israel. Adonai Eloheinu, Tuhan Elohimmu, Tuhan itu Echad, Tuhan itu satu. Sebab itu Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak berbicara mengenai ada dua atau tiga. Tetapi Yesus berkata bahwa satu. Jadi dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya, di sini firman Tuhan jelas berkata, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan itu, ya, ini berbicara Tuhan huruf besar atau Adonai atau Yahweh itu, ya, Tuhan kita dan Yahweh itu Echad, satu. Bukan dua, bukan tiga. Sebab itu Yesus disebut juga sebagai apa firman Tuhan katakan tadi. Kita lihat firman Tuhan katakan apa tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, ya, Tuhan yang perkasa dan Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi disebut sebagai Bapa yang kekal. Disebut Bapa yang kekal. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau melekatkan diri kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saat-saat ini kita mau mencari Tuhan. Mari kita cari dia dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Ya, mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Bapa menurut firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5. Tinggal bagaimana respon kita. Apa respon kita? Dan Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan itu satu. Bukan berbicara dua, tiga. Tuhan itu satu. Yang kita sembah Tuhan kita satu, namanya Tuhan Yesus Kristus atau Elohim Yeshua HaMashiach. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, mau nggak kita menerima Yesus itu Bapa? Karena firman Tuhan yang mengajarkan. Ini seringkali kita baca pada perayaan-perayaan Natal, ya. Tapi ketika kita melihat sekarang
fenomena sekarang yang ada terjadi, baik pun di sosmed yang ada, banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Bapa. Banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa. Mereka hanya mengakui Yesus Tuhan, mereka mengakui Yesus Raja, tetapi mereka tidak mengakui Yesus itu Bapa. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia adalah Bapa. Ya. Yesus adalah Bapa. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, mari kita mau melekatkan diri kita kepada Tuhan. Melekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini kita melihat keadaan dunia sekarang. Udah bergejolak. Tanda-tanda zaman udah mulai ada. Ya, manusia mulai mementingkan diri sendiri. Ya. Manusia tidak lagi berpikir bagaimana ke depannya, bagaimana menjangkau jiwa, bagaimana menyelamatkan, tetapi menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena banyak sekarang orang hanya sampai kepada pengenalan Yesus Tuhan, tetapi untuk masuk ke dalam mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Bapa. Ayat firman Tuhan ini jelas berkata bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa, dan Yesus itu Sar Shalom, Raja Damai. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan kasih-Nya. Oleh sebab itu mari kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini semakin firman Tuhan katakan yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Jadi ketika orang berbuat baik, maka kehidupannya setiap hari akan berbuat baik. Mau gak hidup kita ini diarahkan oleh Tuhan? Mau gak hidup kita dituntun oleh Tuhan? Mau gak hidup kita diberikan kasih karunia yang luar biasa? Dalam hidup kita ini banyak sekali yang kita harus lakukan. Banyak sekali yang kita harus pikirkan. Ya. Natal. Hari ini kita merayakan Yom Holedet Yeshua HaMashiach. Hari lahir Yesus Kristus Tuhan. Merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Merayakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah penasihat yang ajaib, Dia adalah Bapa yang kekal. Firman Tuhan katakan Dia disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, selama-lamanya Bapa yang kekal. Yesus disebut sebagai Bapa atau Yeshua disebut sebagai Bapa. Hidup kita ini kita mau arahkan kepada pandangan yang benar. Mau gak hidup kita menjadi pandangan yang benar? Wah, ini benar. Wow, ini keren. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Oh, ini yang kita harus lakukan. Oh, ini yang kita harus perbuat. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mengenal pribadi Yesus ini luar biasa. Mengenal pribadi Sang Juru Selamat, mengenal pribadi Tuhan Yesus atau Elohim Yeshua ini luar biasa. Mau gak hidup kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi? Lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dalam mencintai Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi pribadi Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kasih manusia itu berubah.
1, 2 kali dia bantu, ketiga kali dia bantu, keempat kali tidak, kelima kali tidak. Tapi ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan kasih hati yang luar biasa untuk memberkati setiap bulan. Setiap bulan memberkati. Setiap hari dia memberkati. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, nanti kita akan bahas itu sahabat Kristus. Itu ada ayatnya. Setiap hari mereka memberi kepada Nabi Musa. Setiap hari mereka memberikan persembahan kepada Nabi Musa. Hidup kita ini mau lebih dekat dengan Tuhan. Jadikan hidup kita berkat dimanapun kita berada. Saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan berterima kasih kepada setiap hamba Tuhan, setiap orang-orang percaya yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat kami, sehingga kami bisa bertahan, ya, baik pun untuk kontrakan tempat ibadah, baik pun untuk pendidikan anak yang ada, ya. Itu luar biasa. Tuhan kasih hati yang luar biasa. Kami sebagai hamba Tuhan hanya berdoa, Tuhan berkati kehidupan mereka. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Sehat-sehatkanlah kehidupan mereka dan selalu semakin dekat dengan Tuhan. Mengenal pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya berdoa sahabat Kristus. Dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati, atau Elohim Yeshua HaMashiach akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena masih banyak yang harus digumulkan. Kami gumulkan tempat ini yang punya udah mau jual. Saya lagi berdoa, Tuhan tolong, Tuhan adakan. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ada tempat pos PI juga. Tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sahabat Kristus tetap setia kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus disebut Bapa, Yesus disebut Tuhan, Yesus disebut Raja Damai. Yesus disebut Tuhan, Bapa, Raja Damai. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah pertolongan-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa menurut firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kami beriman, melakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat berkat-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun berada, baik pun di tempat kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, baik pun hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati. Tuhan balas berkat melimpah. Terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati keluarga kami, sanak famili, keluarga, orang tua kami, istri, anak-anak yang Kau titipkan, Engkau memberkati. Berkati juga seluruh bangsa yang ada, berkati bangsa Indonesia dan berkati bangsa Israel. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami memberkati bangsa Israel dalam nama Tuhan Yesus ben Sem Yeshua HaMashiach. Kami berkati bangsa Israel.
Terima kasih. Bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus. Memberkati, melindungi, menjaga, memelihara. Mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Dan selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.